Saat imam membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan ataukah harus membaca saat imam membaca surah? Tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam lagi membaca surah. Kalau sholatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya. Kecuali imamnya memberikan jeda. Begitu dia mengatakan waladdallin, kemudian dia diam, ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibaca semampunya. Gitu kan? Kalau selesai 7 ayat, alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun, begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi sholat maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladdallin, amin semuanya, terus para sahabat belum baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah. Begitu selesai salam, beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semenjak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah. Ya kan gitu. Tapi kalau sholatnya sir, ngecilin suara, duhur dan asar, bukan hilangin suara ya, ngecilin. Tidak ada istilah baca dalam hati. Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar. Kalau antum hilangin, maka pasti tidak khusyuk. Itu sudah pasti waswas syaitan. Tidak boleh juga tutup mata, melihat tempat sujud, tutup mata waswas syaitan. Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk, itu bohong, tidak mungkin. Awalnya, tapi lihat setelah beberapa detik saja setelah itu, antum tidak akan khusyuk, menghayal kemana-mana. Itu senjata syaitan. Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud. Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka, dan itu salah satu kiat juga supaya khusyuk, ya, supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir, ngecilin suara, maka kita wajib baca Al-Fatihah, wajib hukumnya. Jadi kan sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan, kalau enggak maka jangan, gitu kan. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah waladdallin amin, langsung dia sambung surah. Kita nggak punya jeda, nggak punya kesempatan baca, baik kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jeda beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Ya, kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama. Kemudian dikatakan di masjid di daerah saya tinggal ada seorang makmum, ketika imam membaca surah, di setiap ayat dia selalu menyebut asma Allah. Apakah disunnahkan seperti itu? Tergantung keadaannya. Kenapa dia sebutkan? Karena memang disunnahkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau ada terlintas ayat tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat, tentang azab, siksaan, kita boleh meminta kepada Allah. Boleh berdoa pada saat itu, minta surga, minta jauhkan dari neraka, minta rahmat, minta jauh dari azab, gitu kan. Kisah kaum-kaum sebelum kita dulu disiksa, itu memang Nabi SAW selalu kerjakan itu. Maka kalau dia menyebut nama Allah misalnya pada saat terlintas tentang neraka, lalu dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, misal dia mengatakan ya Allah, misal, kemudian dia mengatakan ajirni minan nar, misal, jauhkan saya dari api neraka, itu masih masuk dalam kategori dibolehkan karena dia meminta agar jauhkan dari api neraka karena pas momen ayatnya ada. Tapi kalau setiap ayat dia selalu sebutin, ini nggak ada ya, ini bahkan bisa saja was-was syaitan. Karena kita harus tahu ikhwan dan akhwat sekalian ya, syaitan itu menggoda manusia tidak selamanya kepada kemaksiatan ya, perbuatan buruk, kadang-kadang kepada perbuatan baik tapi tidak dicontohkan, gitu kan. Jadi syaitan bisa begitu. Dalam sebuah hadis dikatakan syaitan masuk ke dalam diri manusia dari 99 pintu yang dianggap baik oleh dia, gitu kan. Kalau syaitan mau kita berzina, dia nggak bilang berzina lah, enggak, kenal aja, apalah namanya sekarang banyak bohong, ta'aruf islami, padahal sama saja janjian dua-duaan, gitu kan. Sama saja berarti pacaran islami, gitu kan, diganti dengan ta'aruf. Kemudian tidak kok cuman sentuh, tidak kok cuman cium, tidak kok gini. Nah syaitan sama, godaannya sama standar, kok juga akan nikah sama dia, zina lah, gitu kan. Jadi selalu pintunya dibuka, pintu-pintu yang dianggap baik oleh seseorang, kadang-kadang begitu. Nah bisa saja orang ini pada saat dia lagi sholat, syaitan membisikkan dia, kamu supaya lebih khusyuk baca ya, setiap kali ayat Allah misalnya, gitu kan, Allah. Nah ini semua tidak boleh, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW setiap kali mendengar ayat lalu mengatakan Allah, seperti tradisi teman-teman kita di Mesir ya, itu Indonesia juga sudah mulai banyak ikut-ikut itu ya, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang saya lihat di pengajian terlintas itu kalau ada ayat Quran langsung Allah
Tidak ngerti apa, cuma kena lihat, dengar kaset mungkin dari Mesir begitu terus ikut-ikutan. Nah ini tidak boleh sama sekali karena tidak ada anjurannya. Kapan waktu yang baik untuk membaca doa kunut, saat sholat subuh atau sholat witir? Ini sudah sering ditanya ya, sholat witir tentunya. Sholat witiran itu dianjurkan di awal sholat witir. Hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan cucunya radhiyallahu anhu ya tentang masalah dia dan ayahnya tentu dan ibunya radhiyallahu anhum ajma'in. Hasan, Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, semua orang-orang yang mulia dari keluarga Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kunut dan menganjurkan mengamalkan itu di witir, itu dibolehkan. Kalau hadis yang menyebutkan tentang kunut di subuh itu memang dilemahkan oleh para ulama, gitu kan. Itu yang disepakati dan sudah pernah saya jelaskan. Tentu lebih baik antum membaca di witir. Ustaz, mana yang lebih baik, berguru kepada satu guru atau sumber saja atau beberapa sumber? Karena terkadang ada hal atau pendapat yang berbeda yang disampaikan dan terkadang kita agak bingung harus mengikuti pendapat yang mana. Contoh mengenai hibah, seperti yang Ustaz sampaikan bahwasanya jika kita tahu barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram, kita tidak boleh menerimanya. Namun sumber lain berpendapat bahwa dari sisi cara mendapatkannya memang haram, namun jika kita diberikan barang tersebut maka boleh kita menerimanya, karena belum bisa saja ia juga memiliki harta atau uang yang halal dalam menghadiahkan barang tersebut. Jadi kalau bertanya dari satu sumber atau sumber yang banyak, kalau yang dimaksud adalah macam-macam pemahaman, maka ini saya anjurkan jangan. Tapi kalau dimaksud satu sumber ini ya adalah beberapa ustadz tapi pemahamannya sama, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Pernah ada ibu pengajian saya itu hadir di pengajian saya rutin luar biasa, tapi dari satu sisi dia juga tidak pernah tinggalkan pengajian tarekat. Jadi kadang-kadang kalau dia bangun, dia datang, dia bingung terus, sering bertanya pertanyaan yang terulang-ulang. Maka saya bilang ini karena ibu masih bingung menghadiri pengajian yang beberapa dan memang berbeda sumbernya. Orang-orang tasawuf itu tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau belajar dengan ilmu yang dianggap ketemu langsung, ambil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu tidak ada fungsinya. Ya, seakan-akan begitu karena mereka anggap di rumahnya ada mihrab dan ada selalu berita gaib datang. Bisa ketemu sama Jibril, bisa ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi dan beragam macam hal yang dibuat atau diwaswas oleh syaitan. Akhirnya mereka menjauhi sunnah Nabi SAW, gitu kan? Padahal Nabi SAW sendiri menerima wahyu dan sudah sempurna agama ini. Nah itu seperti itulah pemahamannya. Tapi kalau misalnya antum mengambil dari sumber yang satu, gitu kan? Maksudnya semua pemahamannya sama tadi beberapa ustadz, silahkan saja. Kalau saya sarankan teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita ini sudah tahu ini pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dimanapun pengajian yang ada sunnah Nabi SAW, silahkan. Kalau ada berselisih pendapat boleh ditanyakan. Saya luruskan dulu pemahaman di sini ya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari memang sumber dia dari uang haram, uang korupsi, uang curian, uang yang haram dari riba dikasih kepada kita. Memang kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Tetapi kalau ada ustadz lain yang bilang, oh iya, kalau memang diberikan hibah, kita nggak usah, misalnya, ya itu haram kita tahu, ya terima saja. Mungkin dia punya sumber yang lain. Allahu alam, dalilnya dia seperti apa. Kalau pendapat saya tadi itu, karena saya ambil dari guru-guru saya, lebih berhati-hati. Karena masalahnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya, bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan, ya, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Allah terima doanya. Bagaimana Allah terima doanya dari seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan dan tidak punya alas kaki, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram? Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya. Artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram, berpengaruh kepada doa dia tidak diterima ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir, kita nggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah, oh ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan ya. Memang begitu, Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina, ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan, semua tidak dibolehkan. Banyak hadis berbicara masalah hal tersebut.
Ustaz, saat akan sujud, manakah yang lebih dahulu diturunkan, tangan atau kedua dengkul? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan mengatakan dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Saya simpulkan begitu saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau antum merasa tangan lebih dulu, lebih nyaman, lebih mudah sujudnya, maka silahkan. Kalau antum merasa dengkul lebih dulu, maka tidak ada masalah. Tentu ini khilaf di antara ulama panjang lebar ya. Ya, ada yang mengatakan dengkul dulu, ada yang mengatakan telapak tangan dulu, dan memang tradisi ulama ya, karena memang sudah padat masya Allah ilmu mereka, maka mereka kadang-kadang dalam satu masalah itu detail sekali. Ya, bagi saya dan antum penuntut ilmu yang masih baru mulai, lebih baik kita mengambil yang sudah disimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah panjang lebar menjabarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, kalau saran saya, seorang muslim dari dalil-dalil ini menyatukan keduanya, sekali ini, sekali ini, karena dua-duanya memiliki dalil, dan saya pun menyampaikan ke antum kesimpulannya. Membuat cerita fiktif tidak diperbolehkan, seperti cerita heroik Spiderman, Batman, Superman, dan lain-lain. Bagaimana jika kita membuat cerita fiktif yang digunakan sebagai dakwah, seperti halnya saat ini banyak novel fiktif dengan gender islami dan mengandung nilai dakwah, dan banyak juga yang diangkat ke film layar lebar. Teman-teman sekalian, saya sudah bahasakan, dalam Islam tidak ada dongeng, tidak ada cerita bohong, ya, tidak ada rekayasa. Kisah nyata. Kita punya kisah nyata banyak, gitu kan? Kisah orang-orang soleh, kisah umat-umat sebelum kita yang disiksa, kisah para nabi, banyak. Ya, sahabat Nabi saja yang akan kita bahas setiap bulannya dengan izin Allah itu tablik akbar, ada 100 dalam satu kitab. Itu masih baru yang diangkat yang kira-kira memang memiliki fadilah-fadilah khusus. Tapi kalau jumlah sahabat itu luar biasa, tidak terhitung. Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70.000 jumlah mereka, gitu kan? Banyak sekali. Tidak habis-habis kisahnya itu kalau mau diangkat, kisah orang-orang soleh ini. Jadi kita punya kisah nyata, kita nggak punya dongeng memang. Nggak usah teman-teman sekalian sibukkan diri menyusun sebuah kisah fiktif walaupun Islami, karena setahu saya tidak boleh kita ya menyampaikan sesuatu berita yang bohong. Fiktif itu sebenarnya bohong, gitu kan? Kalau bahasa langsungnya, ya kita kan membuat cerita yang bohong, gak ada, gitu kan? Maka seseorang yang menukil sesuatu yang bohong untuk memberikan petunjuk kepada orang itu tidak boleh. Itu sebab kesesatan sebenarnya, sebab kesesatan. Karena kebanyakan orang jadi sesat karena misal seseorang mau membuat orang lain taubat, lalu dia buat cerita kesannya ada orang yang kemarin tuh tabrakan gara nggak sholat kepalanya pecah, wah apalah segala, untuk membuat orang tersebut takut supaya dia sholat. Tapi itu tidak boleh dalam Islam. Anda kalau kembali kepada para ulama yang faham sunnah, mereka pasti mengatakan tidak boleh mutlak. Datangkan kisah-kisah nyata. Kalau memang betul kebetulan ada orang yang sholat, ya tidak sholat kemudian memang betul terjadi azab Allah padanya, disampaikan, itu baru boleh. Jadi kisah-kisah nyata. Makanya kita lihat di dalam buku-buku para ulama kita dulu, itu mereka menulis kisah-kisah nyata. Ya, dan kalau kita mengangkat kisah nyata teman-teman sekalian, itu akan memberikan pelajaran memang, karena kejadian nyata, fakta lapangan, gitu kan? Fakta lapangan. Mungkin Anda belum tahu, ada kisah yang dinukil oleh para ulama, itu terjadi tahun 270 Hijriah. Kisah nyata. Seorang hafidh Quran bernama Abdah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan namanya Abdullah. Tabi'in, hafal Quran, mujahid. Setiap hari berperang, membunuh orang kafir, sampai dia di saf pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi. Itu kisah nyata ini, terkenal di tahun 270 Hijriah. Tapi diambil pelajaran bagaimana syaitan tidak membiarkan menggoda orang, ya, dan menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya, gitu kan? Akhirnya pada saat tiba di satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat, gitu kan? Nah, salah satu ciri benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Jadi memang orang-orang, kalau kita sekarang mengatakan orang bule, gitu kan? Kemudian sering mereka untuk melemahkan pasukan Islam, mereka bukan melemparin senjata, tapi di benteng-bentengnya didirikan wanita-wanita, gitu. Dipajang oleh mereka wanita-wanita sengaja dengan baju yang terbuka, dengan rambut yang terulai, gitu kan? Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini melihat seorang wanita yang sedang dipajang oleh orang Romawi itu, lalu dia terpengaruh, terkena memang fitnah yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia tiba-tiba mengirim surat, Allahu alam bagaimana cara pada saat itu, kepada wanita tersebut. Kemudian dikatakan bagaimana supaya saya bisa atau kamu bisa menjadi istri saya, ataupun seperti itulah bahasanya. Kemudian perempuan itu membalas mengatakan, masuklah Kristen. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tabi'in ini murtad.
Dia masuk ke benteng orang Romawi tadi, dia bilang baik saya siap. Dibukakan pintu gerbang dengan cara mereka pada saat lalu masuk murtad, lalu menikah dengan wanita tersebut sampai punya keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Al-Quran yang dia hafal sebelum dia meninggal didatangin oleh beberapa orang Islam untuk mengajak dia kembali Islam. Ditanya, mana Al-Quranmu selama ini? Dia bilang semuanya hilang, tinggal 2 ayat yang saya hafal. Ayat itu kurang lebih Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, nanti hari kiamat orang-orang kafir berharap kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan dia. Ya, jadi sebenarnya di sini kisah nyata memang begitu. Ya, ini menjadikan pelajaran, bukan menyedihkan bagi umat Islam, tapi kisah nyata memang betul terjadi, diceritain untuk diambil pelajaran. Seperti itulah. Dan kita punya banyak kisah, gitu kan? Banyak kisah-kisah yang nyata yang lebih baik itu diangkat. Gitu. Apakah di Indonesia sudah ada mahkamah atau pengadilan syariah? Apakah pengadilan agama yang sudah merupakan merupakan syariah, namun kebanyakan kantor pengadilan itu hanya mengurus pernikahan, perceraian, rujuk dan harta gonogini. Nah, ini. Tentu kalau kita katakan pengadilan agama yang 100% itu belum ada, gitu kan? Itu kita harus akuin. Di Indonesia belum ada, tapi sudah ada sebagian hukum syariat. Memang tadi perceraian, pernikahan, warisan memang ada, gitu kan, dalam Islam. Tapi kalau kita masuk ke pengadilan agama, memang kalau saya perhatikan ya, poin-poin di pengadilan agama itu sebenarnya hampir semua hukum Islam ada di situ. Cuma memang yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat adalah perceraian, pernikahan, ya, kemudian warisan, itu memang yang paling banyak. Tapi sebenarnya di pengadilan agama itu sudah lengkap tuh poin-poinnya. Kalau kita lihat itu sudah lengkap, hampir semua masalah sebenarnya di situ ada. Cuma memang yang belum tertera masalah kisos, ya, masalah pencuri dipotong tangannya dan seterusnya, itu memang belum ada. Tapi yang lainnya sudah ada. Tapi kalau saya ditanya apakah itu sudah termasuk pengadilan agama, saya katakan iya, tapi masih ada hukum yang kurang. Jadi kita juga tidak fair kalau kita mengatakan itu bukan hukum, bukan pengadilan agama, sementara memang ada hukum agama yang sudah diterapkan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Neraka itu ada berapa? Surga ada berapa? Ya, ya satu. Neraka ada satu, neraka, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuman ya satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, Jahannam. Memang namanya punya benar, tapi satu tempat, ya, satu tempat. Ya, itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuman memang satu tempat ini seperti satu camp, sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga, itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia. Semua yang didengar tidak pernah dengar oleh telinga. Semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah camp. Ya, tidak ada pernah disebutkan riwayat bahwasanya neraka itu ada beberapa, tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu. Cuman memang ada orang munafikin di mana ya jenis-jenis azabnya ada, orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi, tapi tentu tidak bisa disamakan. Allahu a'lam. Bagaimana kalau orang masuk neraka karena tidak sholat dan ia juga menceritakan aib saudaranya? Masuk manakah dia? Begitu juga dengan surga. Apakah dia bila dia gemar puasa dan syuhada mati syahid, bagaimana kedudukan surganya? Jadi kalau dia melakukan beberapa macam dosa, ini ulama menjelaskan masalah jenis azabnya. Dia akan diazab dengan mengikuti bentuk azab yang dijanjikan. Misal zakat itu kalau tidak dibayar, di dosa besar kita kalau nggak salah yang keempat atau yang kelima dalam buku ini membahas masalah orang tidak membayar zakat. Bagaimana hukumannya? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti hartanya akan berbentuk seperti ular, yang ular itu ya botak, tidak punya sisik di kepalanya karena kerasnya bisa yang ada padanya, lalu melilit tubuhnya kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Satu sisi yang lain, orang yang berzina, gitu kan, dia akan diletakkan di sebuah lembah
yang lembah itu curam, kemudian di tengah-tengahnya lubang yang mengeluarkan api. Semua pezina ini berusaha lari ke atas lembah. Begitu mereka sudah di tengah-tengah, mereka setengah mati naik karena ya curamnya, maka api tersebut keluar dengan besar membakar mereka, hangus, kemudian mereka jatuh, api itu masuk kembali. Kata ulama, kalau orang menyatukan beberapa dosa, maka akan digilirkan azab itu padanya. Digilirkan azab itu padanya. Sebagaimana juga kalau dia masuk ke dalam surga, seseorang itu mukmin bisa memiliki surga di semua fasilitas, karena nanti ada surga bab pintu khusus orang yang puasa, bab Rayyan. Maksudnya pintu itu adalah nanti dibuka pintu itu ada banyak camp di dalamnya, ada banyak istana di dalamnya. Orang yang puasa akan dapat. Nanti ada pintu sholat, nanti di dalamnya dibuka gerbang, ada istana dengan beragam macam bentuk, berbeda-beda bentuknya, berbeda fasilitasnya. Ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Makanya waktu Nabi SAW menjelaskan itu, kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dapat semua pintu-pintu itu bisa punya istana di setiap pintu? Kata Nabi SAW, iya ada, dan kau termasuk wahai Abu Bakar. Jadi bisa antum kalau rutin mengerjakan segala macam ibadah ini, nanti antum akan punya istana di sana, di setiap pintu gerbang sholat ada. Ini jadi banyak, seperti kalau orang di Indonesia punya rumah di Surabaya, punya rumah di Bandung, punya rumah di Saudi, punya rumah di Amerika, dia bisa kunjungin kapan saja. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan surga ya. Surga itu fasilitas yang luar biasa, tapi seperti itulah memahaminya. Ada ustadz yang menyebut Ali radhiyallahu anhu dengan sebutan Imam Ali, tapi dari perangainya dia ahli sunnah. Apakah hal itu dibenarkan? Bisa saja. Kalau dia mengatakan imam, ya itu bisa saja. Imam ini sebenarnya kan pemimpin ya. Bisa dikatakan imam Abu Bakar, imam karena memang pernah jadi khalifah, pernah jadi raja kan. Maka istilah itu memang digunakan. Kalaupun mau digunakan istilah imam karena dia dianggap seorang alim juga boleh. Karena memang imam itu seperti kalau dalam Indonesia itu kiai, kan ini. Itu Allahu alam setahu saya boleh saja. Tetapi karena istilah ini sudah sering digunakan oleh orang-orang Syiah, dan yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih tepat adalah menyebutkan nama sahabat dan mengikuti dengan radhiyallahu anhu setelahnya. Kalau laki-laki dan radhiyallahu anha, maka itu jauh lebih tepat untuk disebutkan. Apa yang disebut dengan Hazrat Ali? Allahu alam, saya nggak tahu nih ya, mohon maaf saya tidak tahu apa itu Hazrat ya. Apa batas akhir sholat duha? Apa batas sholat duha? Ya menjelang duhur ya, karena kalau sudah masuk waktu duhur maka dilarang lagi mengerjakan sholat duha, dilarang mengerjakan sholat duha. Jadi sabda Nabi SAW, duha itu pada saat unta sudah mulai merasakan teriknya matahari, dan selesainya pun pada saat unta itu sudah kepanasan, maksudnya di waktu duhur ya, di waktu duhur. Ana bekerja di perusahaan A dan numpang produksi di perusahaan B. Oleh kantor Ana disuruh jual limbah dengan harga tertentu atau ditentuin perusahaan Ana. Awalnya pembeli adalah perusahaan C yang merupakan grup perusahaan B. Akan tetapi perusahaan C memiliki prosedur yang agak menyulitkan orang keuangan di kantor Ana. Akhirnya Ana cari pembeli perorangan dengan harga yang sama dan memberi komisi kepada Ana dan karyawan perusahaan B. Yang Ana tanyakan, halalkah komisi yang Ana dapatkan tersebut? Kalau pimpinan perusahaan Anda kerja di perusahaan A, tahu masalah itu, jadi pada saat kita diamanakan sesuatu, maka jalankanlah amanah itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau pada saat kita lagi diamanakan beli kabel misalnya, kerja di perusahaan listrik, tugas, dapat gaji, pakai baju label kerja, gitu kan, terdaftar sebagai pegawai resmi, pergi ke sana ya beli, kita ke pabrik tersebut beli kabel. Ternyata karena pembelian perusahaan besar dapat diskon. Haknya siapa diskon ini? Hah? Perusahaan. Nggak boleh pegawainya bilang, oh saya ambil, nanti notanya tetap dikasih nota utuh. Nggak bisa. Karena diskon dikasih karena pembelian siapa? Perusahaan, bukan pembelian kita. Kan gitu. Nggak bisa. Kalau kita dikasih pun ini buat kamu ya, maka bahasakan kepada perusahaan. Ini tadi waktu saya beli, saya dikasih nih, gitu kan? Memang disisihkan karena dianggap saya begini. Oh ya nggak apa-apa, itu sudah rezeki kamu ya sudah. Gitu kan, seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh direkayasa keadaan, tidak boleh dibuat-buat ya, tidak boleh dibuat-buat. Kalau pimpinan perusahaan Anda tahu bahwasanya tadi diceritain ini masalahnya perusahaan C tadi ini bermasalah dan seterusnya lah, kemudian kita cari pembeli lain, bisa nggak? Oh ya silakan, baik, nanti kalau ada komisi diberikan bagaimana? Oh ya sudah, nggak masalah ya, kalau perusahaan mengatakan komisinya harus masuk, diskonnya masuk ke perusahaan, harus anda kasih. Wong kita punya akad sebagai pegawai, nggak boleh,
gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali. Ya, dikatakan dalam hadis la darar wala dirar. Tidak boleh kita merugikan orang lain dan tidak boleh kita juga dirugikan. Antum posisikan diri sebagai pemilik perusahaan. Misalnya ini sekarang saya kerja di satu perusahaan, gaji saya sekian, saya bisa mendapatkan bonus-bonus dari kerja itu tanpa perusahaan tahu. Coba balik, kalau antum jadi pemilik perusahaan dan pegawai antum seperti itu, mau nggak? Pasti kita nggak mau. Ya, tidak mau dikhianati, kita anggap itu mengkhianat. Makanya posisikan diri sebagai orang yang sedang atau yang akan kita interaksi dengannya. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Sudah terlanjur, jangan buka pintu baru, selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama. Apa hukum umrah yang menggunakan uang yang mengandung riba? Nggak boleh. Ibadah nggak boleh pakai uang haram, nggak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga nggak boleh sama sekali, haram, nggak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Apakah hukum isbal berlaku juga dalam memakai baju kemeja berlengan panjang? Ulama mengatakan iya, bila melampaui batas, ya, yang sudah ditentukan. Batas laki-laki itu adalah setengah, ya, sampai wajah depan daripada telapak tangannya. Melampaui jari-jarinya berarti dihitung isbal, ya, terhitung isbal, gitu kan? Karena dianggap kepalan jari ini adalah mata tangan, sebagaimana kaki itu punya mata kaki, gitu kan? Jadi melewati mata kaki atau mata tangan dianggap isbal oleh para ulama. Ijtihadnya dari istilah seperti itu. Saya pernah membaca kitab ensiklopedia larangan. Di situ terdapat larangan menggulung lengan baju saat sholat. Tolong dijelaskan Ustaz. Memang dimakruhkan sebenarnya, ya, dimakruhkan menggulung baju. Nabi SAW membiarkan bajunya terulur, gitu kan, pada saat lagi sholat. Kecuali kalau sampai menutupin atau melampaui batas yang sudah ditentukan. Jadi memang itu hadis, ya, itu hadis. Larangan untuk menggulung pada saat sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggulung pada saat lagi sholat. Ada yang mengatakan secara mutlak global dari sebelum sholat tidak boleh menggulungnya, tidak boleh menggulungnya. Memang begitu hukumnya. Bolehkah membuat gambar manusia tapi tidak sempurna? Misal tidak ada leher atau tidak ada hidung di gambar tersebut. Ulama mengatakan boleh saja, ya, boleh saja kalau memang itu harus lazim dalam pendidikan misalnya, gitu kan? Maka boleh saja. Bagaimana jika terdapat saat sholat Jumat? Dulu waktu anak SMA, teman anak ada yang terlambat datang ke masjid dan dia datang saat rakaat kedua. Namun saat imam salam, ia ikut salam. Nggak boleh. Dari mana diambil ini? Nah, enak benar orang 2 rakaat dia 1 rakaat. Nggak boleh. Tetap dia tambah 1 rakaat dan masih dihitung Jumat. Dia dapat Jumat selama dia masih mendapatkan ruku rakaat kedua. Jadi kalau seseorang datang ke masjid Jumat, imamnya baru ruku sudah rakaat kedua, sebelum sami Allah liman hamidah dia takbir, dia ruku, dia dapat Jumat, dia tinggal selesaikan tambah 2 rakaat saja, gitu kan? Maaf, 1 rakaat saja karena dia dapat dia ruku. Tapi kalau dia datang imam sudah i'tidal di rakaat kedua, pokoknya sudah selain ruku, i'tidal kah, sujud kah, tahiyat terakhir kah, maka dia niatnya sholat duhur, udah bukan lagi Jumat, karena sudah gugur Jumat baginya, dia tidak dapat 1 rakaat pun. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tapi kalau dia datang terlambat, ya, sekalian aja kalau gitu datang salam langsung salam, dan enak sekali, gitu kan, ya. Bagaimana hukumnya melakukan Al-Quran dengan irama lagu-lagu dandut? La haula wa la quwata illa billah. Ada juga seorang ustadz kondang di TV yang melakukan zikir dengan irama dandut. Mohon penjelasannya. Ini berdakwah sama syaitan, nggak boleh. Gimana sih? Kalau seandainya karena suaranya bagus, lantunkan aja, sudah lantunkan Al-Quran, kan sudah banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menyampaikan kepada kita lantunan-lantunan Al-Quran yang indah dari para ulama, para hafidh Quran, itu untuk diikutin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga, ya, melarang kita mendengar musik dan memang mengikuti semua yang berhubungan dengan lantunan-lantunannya. Nggak usah, memang berbeda, gitu kan. Maka lantunkanlah seperti yang sebenarnya dilantunkan. Dan memang kita dianjurkan memperindah suara, ya, semampunya tentunya. Kata Nabi SAW, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya pada saat membaca Al-Quran bukan dari golongan kami. Memang dianjurkan untuk itu, tapi jangan sampai ditarik dandut, gitu kan.
Ya. Nanti akhirnya baca Quran sambil goyang juga gitu. Anak kerja di bagian yang bertugas melakukan pengecekan dokumen keuangan. Pekerjaan anak sangat tergantung dengan adanya kegiatan dan terkadang dalam 1 bulan tidak ada kegiatan karena biasanya tertumpuk di akhir tahun. Sementara gaji tiap bulan tetap ada. Bagaimana hukum gaji saya? Karena saya tidak melakukan pekerjaan saya karena tidak adanya dokumen yang masuk. Jazakallah khair. Tentu dilihat akadnya. Antum waktu pertama masuk kerja kan ada akad ditandatanganin. Apa akadnya tuh? Misal jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5 itu akad ya. Ya berarti antum harus datang. Ada kerjaan tidak ada kerjaan. Duduk aja di situ, gitu kan? Coba tanyakan itu. Jadi kalau memang ada akadnya, tapi kalau misalnya memang oh di sini di perusahaan ini kalau ada kerjaan silakan duduk di kantor kayak misalnya teman-teman kita polisi gitu kan, penyidik. Mereka memang punya kantor digaji bulanan. Tapi mereka banyak menyelidiki kasus di lapangan, dihitung tetap kerja, itu lain. Sales misalnya, punya kantor, tapi dia harus di lapangan menjual barang, itu lain. Berarti memang akadnya kan begitu. Kalau ini kan akadnya memang duduk di kantor, masalah ada kerjaan tidak ada kerjaan itu, ya itu tidak ada masalah. Makanya diperjelas. Bagi orang mukmin tidak ada sesuatu yang samar ya, tanyain semuanya, jelas. Supaya kita juga jelas pendapatannya. Jadi menurut saya Allah alam tetap antum bekerja saja, jadi kan tetap bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Saya ingin bertanya terkait muamalah. Bagaimana hukumnya menjual barang yang belum kita milikin dengan harga yang lebih mahal? Ya kalau belum dimilikin tidak boleh sebenarnya ya, kalau bukan milik kita. Kecuali dalam satu keadaan, pembeli itu tahu. Misal antum pajang sebuah foto baju, jual online gitu kan. Ini baju saya mau jual, harganya sekian. Lalu ada yang order. Baik, antum bilang, saya akan siapkan orderannya. Artinya saya akan beli, saya akan siapkan, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum bilang ready stock, padahal sebenarnya tidak ada barangnya, bohong, nggak bisa, nggak boleh. Itu kan haram dalam agama. Jadi harus memang produknya jelas, ada. Masalah harga nggak ada masalah dalam Islam. Antum beli 1.000 mau jual 10.000 boleh, nggak ada masalah itu. Nggak ada penentuan keuntungan harus berapa didapatkan, nggak ada, bebas saja itu. Bolehkah kita melakukan markup harga di kwitansi pembelian barang perusahaan dengan apa ini? Dengan apa? Tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kira-kira siapa yang jawab nih? Hah? Haram, nggak boleh uang haram. Mau dikemanakan itu? Percuma akhi, nggak usah ukhti ya, nggak usah, haram. Jangan makan uang haram karena itu berbahaya. Kalau antum yakin dan sadari kalau kita setiap makan yang haram, mendapatkan uang yang haram, atau kita melakukan sebuah kemaksiatan akan ada hukumannya, sekecil apapun antum tidak akan berani melakukan itu. Tidak perlu. Nikmatin yang halal saja. Halal itu enak sekali, gitu kan? Enak sekali. Sampai saya kadang-kadang ada satu teman saya pengusaha marmer di kota Makassar. Dia kalau ke Jakarta datang kepada saya, dulu jemaah haji saya waktu lagi haji sama-sama. Kalau saya lagi hidangkan makanan, dia selalu bilang, enak sekali Ustaz makan ini. Kenapa kok enak? Karena saya makan uang halal. Nah, kenapa kok makan uang halal? Ustaz kan uangnya dari ceramah. Saya bilang tidak selamanya dari ceramah, tapi kalau uang halal saya rasa enak masuk ke perut saya gitu. Dia sambil bercanda gitu kan. Jadi memang subhanallah uang halal itu punya kenikmatan, memang punya kenikmatan sendiri ya. Beda dengan uang haram yang kadang-kadang subhanallah melahirkan beragam macam masalah. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, saya tahu saya punya pendapatan haram atau saya punya maksiat kepada Allah kalau terjadi perubahan pada istri saya dan juga tunggangan saya. Kalau tiba-tiba kudanya marah, kudanya tidak mau ditunggangin, atau mungkin antum mau keluar ban motornya kempes, ban mobilnya kempes, ada masalah, istighfar, ada masalah, mungkin ada dosa. Tiba-tiba istri marah atau suami marah tanpa sebab, nah ini berarti ada maksiat yang dilakukan. Begitu cara para sahabat atau tabi'in dulu mengintrospeksi diri mereka. Apakah boleh makan dan minum, transaksi jual beli dalam masjid? Makan minum boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Nabi SAW seringkali menjamu tamu di masjid, tidak ada masalah, tapi jaga kebersihan tentunya, itu adabnya. Kemudian kalau jual beli nggak boleh haram, nggak boleh dalam masjid jual beli, nggak boleh mengiklankan barang yang hilang, itu harus diingatkan, tidak boleh. Boleh disampaikan misalnya secara umum saja, ya kalau ada yang kehilangan barang di sini. Tapi kalau diiklankan tadi ditemukan begini, begitu, begini dan segalanya, maka ini dilarang di dalam masjid. Itu ada hadis yang menjelaskan. Jual beli juga dilarang. Nabi SAW mengatakan siapa yang transaksi di masjid, maka doakanlah agar transaksinya tidak diberkahi. Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu, salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badr.
Nggak pernah ada Nabi SAW menyebutkan masalah itu, saudaraku. Jadi salawatlah yang sudah diajarkan. Yang saya heran umat Islam ini ngapain nambah-nambahin? Untuk apa? Apa yang dapat tambah-tambah itu? Cukupkan lafaz yang diajarkan Nabi SAW, maka insya Allah itu akan cukup, sudah cukup. Untuk apa ditambah-tambah? Nambah-nambah ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak boleh. Misal kita berada di tengah saf sholat berjamaah, kita tidak tahan dan ingin ke toilet, dalam kurung untuk kentut. Bolehkah kita melewati sutrah makmum yang lain? Boleh, karena kalau sholat berjamaah itu ya sutrahnya adalah imam, jadi makmum nggak ada masalah. Dan memang antum tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil kalau sholat, dilarang. Nabi SAW melarang seseorang ya itu menahan buang air besar mungkin pada saat mau sholat, termasuk mengeluarkan angin, nggak boleh. Antum selesaikan. Sampai ulama mengatakan tetap mendapatkan pahala Jumat bagi seseorang yang datang Jumat, kemudian pada saat iqamah sholat dia rasa mau buang air besar lalu dia ke WC, kemudian dia kembali sudah salam, tetap dia sholat duhur, tapi dia mendapatkan fadilah sholat Jumat karena punya udzur syar'i. Jadi itu nggak ada masalah. Bolehkah sholat malam dijaharkan, dikencangkan suara? Boleh, tidak ada masalah. Sholat sunnah itu boleh dikeraskan, boleh dikecilkan suara, karena dalam hadis dikatakan almar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh kerasin suara, boleh tidak. Boleh diberhentikan tiba-tiba kalau nggak mau. Antum lagi sholat, misal ini ada orang lagi sholat sunnah tahiyat masjid, lalu tiba-tiba diberhentiin sama dia nggak mau sholat, nggak berdosa, sunnah, boleh saja, kan gitu. Tapi kalau wajib nggak boleh. Jadi sunnah itu memang hukumnya berbeda. Bagaimana caranya agar lisan ini selalu mengucapkan hal yang baik dan tidak terpancing syaitan? Dikontrol, diawasi. Ya, dengan dikontrol, diawasi. Kalau sudah berbicara yang tidak baik, maka dijaga lisan itu, dijaga karena berbahaya. Kita harus tahu ada hisabnya, ya. Jadi dijaga. Bolehkah menggabung niat sholat sunnah dalam sholat sunnah dalam sholat? Boleh kalau sunnah, nggak ada masalah. Dan saya pernah tanyakan sendiri di majelis Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi. Waktu itu saya tanya, Syekh, apa hukumnya menggabungkan niat di dalam hati antara sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah, sholat wudu? Beliau mengatakan boleh saja. Masih umum dalam pendapat jumhur ulama pada saat merincikan hadis innamal a'malu binniyat, semua amal diikuti dengan niat masuk dalam kriteria itu untuk sholat sunnah. Juga hadis tadi seseorang pemilik sholat sunnahnya, ya, tentu lebih afdal dipisah, ya lebih afdal dipisah, tapi boleh digabungkan kalau waktunya sudah kepepet. Ustaz, di masjid dekat rumah kalau sholat Jumat kotak amal diputar sesudah khatib naik mimbar, apakah lebih baik saya cari masjid lain atau tetap di masjid terdekat? Di masjid, kalau ada masjid lain lebih bagus tentunya, tapi memang ini harus ditekankan. Saran saya diberikan masukan, gitu kan. Kalaupun darurat lewat di depan kita, maka dipindahin itu tidak sampai masalah, karena dalam keadaan memang sesuatu yang bukan dibuat, bukan sebuah rekayasa yang membuat pahala Jumat hilang itu kalau iseng, gitu kan. Yang kata Nabi SAW memindahkan kerikil, artinya sesuatu yang zaman Nabi SAW itu ada batu-batu di masjid, ya, gitu. Kadang-kadang ada orang sengaja ngumpul-ngumpulin sambil dengar khutbah. Kalau orang sekarang mungkin mainin HP-nya, tidak ada sesuatu yang darurat, itu lain. Tapi kalau celengan masjid, ulama mengatakan di zaman sekarang, ya fatwa terakhir itu mengatakan kalau ada masjid yang tidak menyebarkan celengan pada saat khatib itu lebih baik sholat di situ. Tapi kalau sudah nyebarin dan kita terlanjur masuk, tiba depan kita tidak apa-apa dipindahin, tidak termasuk perbuatan lagu. Karena memang itu bukan hal yang kita jadikan sebagai bahan mainan, bukan. Sesuatu darurat, gitu kan. Misal ada seseorang yang taruh benda lalu jatuh ke arah kita pindahin, kasih kembali kepada dia, itu bukan lagu, bukan sia-sia, karena bukan hal-hal yang direkayasa gitu. Ketika sujud dianjurkan untuk banyak berdoa. Pertanyaannya, bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, sudah sering kita jelaskan, tidak ada masalah insyaallah. Saya datang ke majelis ilmu ini dengan kurang sehat badan, mohon doanya supaya sehat Ustaz. Allahumma amin. Mudah-mudahan anda dan seluruh muslimin disembuhkan dari penyakit insyaallah. Tapi sadarilah penyakit itu adalah pembersihan dosa. Nikmatin prosesnya sambil ikhtiar berobat insyaallah. Syafakallah kalau laki-laki dan syafakillah kalau perempuan. Tahur ma syifa insyaallah, itu doanya ya. Semoga Allah sembuhkan anda dan semoga jadi pembersihan dosa-dosa. Saya bertanya, saya tinggal di mes pemondokan di kantor, setiap waktu sholat saya tidak ke masjid, hanya berjamaah dengan rekan-rekan kantor saja. Bagaimana Ustaz? Apakah saya berdosa? Kalau di mes itu ada tempat dikhususkan, tadi saya bilang seperti musola, emang sudah diniatin itu untuk tempat sholat, maka itu hukumnya sama hukum masjid, nggak ada masalah. Tapi lebih afdal sholat di masjid jami', lebih afdal. Tapi kalau antum sholatnya di dalam kamar,
di ruangan memang umum tempat tidur, itu bukan musola lah, bukan tempat sholat gitu kan, maka itu tuh lebih afdal ke masjid. Kalau Imam Ahmad mengatakan Anda berdosa, tidak ada uzur. Untuk apa? Yang jadi masalah, anggaplah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah sholat jamaah di masjid, tapi Anda kehilangan fadilah. Hadis Nabi SAW, setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga, gratis hanya ke masjid. Ngapain nggak ke masjid? Ngapain nggak ke masjid? Rugi. Setiap ke masjid satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Itu luar biasa. Sholat berjamaah juga di masjid fadilahnya besar, ya 25 kali lipat, 27 derajat, dan banyak sekali hal yang lain. Setiap kali kita ke masjid itu ada pencasan iman, kita seperti lagi mengabsenkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat di masjid, ajak teman-teman Anda ke masjid, mungkin mereka lakukan dan insya Allah Anda dapat pahala. Pertanyaan terakhir, diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ini sebenarnya ada bahasan nantinya ya. Jadi yang dimaksud adalah kalau ada majlis yang dibuat memang melingkar gitu kan, seperti kadang-kadang kalau saya tidak tahu ya apakah semua kelas seperti itu. Waktu saya sedang menyelesaikan S2, saya lihat memang dibuat lingkaran gitu kan, dibuat lingkaran, lalu semua mahasiswa berlingkar, nanti dosennya ada yang di tengah-tengah misalnya dosennya, atau mungkin dosennya di ujung ya di depan. Maka kalau ada orang sengaja datang duduk di tengah-tengah lingkaran, artinya tidak normal. Orang duduknya semua melingkar, dia sendiri datang tengah-tengah, ini yang dilarang. Tapi bukan berarti tengah-tengah majelis begini kemudian dilaknat, bukan itu. Yang dimaksud adalah kalau memang dia keluar dari jalur yang sudah biasa dibuat dalam majelis itu yang dimaksud. Hukum memakai cincin pada jari tengah telunjuk dalam, Sahih Muslim, makruh tanzih. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ini menyerupai kaum Lut ya, saya sudah jelaskan, jangan pakai di dua jari ini cincin, telunjuk dan jari tengah, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dipakai di jari manis dan jari kelingking serta ibu jari ini masih dibolehkan, terutama kalau digunakan di jari kelingking, karena Nabi SAW gunakan di jari kelingking. Ini sunnah, ini tidak boleh karena menyerupai kaum Lut, dan hadis ini menjelaskan tentang masalah ya larangan tadi itu. Apabila diruqyah dengan sesuai syariat, apakah gugur untuk mendapatkan 70.000 masuk surga tanpa hisab? Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak bertato, yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib sama benda, yang tidak minta diruqyah dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maksudnya tidak minta diruqyah, ini ruqyah secara etimologi, secara bahasa. Apa itu ruqyah secara bahasa? Semua bacaan yang ditiupkan itu namanya ruqyah, termasuk mantranya dukun tuh bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya ruqyah, makanya dikatakan ruqyah syariah. Ada syariahnya, bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syariat. Hadis Nabi SAW yang berbunyi ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa itu jamak daripada ruqyah, mantra-mantra yang dibaca ditiupkan gitu kan, yang tidak syar'i gitu kan. Kemudian kalung-kalung yang digantungkan serta kertas-kertas yang ditiup atau bacaan yang ditiupkan di dalam makanan untuk membuat suami istri saling menyukai. Ini semua adalah perbuatan syirik. Jadi ini secara etimologi yang dilarang kalau bacaan ruqyah yang tidak syar'i. Kalau ruqyah syar'i dianjurkan. Hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Keluarnya doa ruqyah, Bismillahi arqika min kulli syarrin yu'dhika wallahu yashfik. Ini yang punya jin jangan kesurupan dulu ya. Jadi kalau doa ini dengan nama Allah gitu kan, aku meruqyahmu gitu kan, dan Allah menyembuhkanmu, ini keluar hadis Bukhari dari ruqyahnya Jibril kepada Nabi SAW. Berarti ruqyah syariah boleh menggunakan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, dan masuk tetap dalam 70.000 ya umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Allahu alam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.